barang siapa menolak Bapak, Ya. maka dia adalah antikristus, kan gitu ya? Iya, 1 Yohanes 22 ya, sebentar ya aku buka aja ya. 1 Oke. Yohanes 22 sebentar. 1 Yohanes 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Sabar dulu ya. Oke. Baik, aku bacakan aja. Siapakah pendusta itu? Bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, itu. Iya. Saya ingin tahu menurut pendalaman materi dari iman saudara ini, Bapak itu siapa? Bapak itu, coba kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6. Kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga. Nah, jadi Bapa yang kami sebut itu adalah Tuhan kami yang ada di surga, yang dikenal oleh orang-orang sejak zaman dulu. Sebab Tuhan itu ada di surga. Nah, kenapa sebutannya Bapa? Karena gini bang, tetragramaton ilahi di dalam iman Kristen itu sejak zaman Musa adalah Yod Hei Vav Hei atau Yahweh. Tetapi Musa berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman dulu tidak menyebut nama Yahweh ini. Maka mereka menggunakan kata ganti. Apa kata ganti yang dipakainya? Adonai, Elohim, Iya. El Shaddai, termasuk Abba. Nah, ketika Samuel menggunakan kata Abba sebagai kata ganti Tuhan, maka Abba itu artinya Bapa. Maka sejak saat itu orang-orang menggunakan kata ganti Bapa terhadap Tuhan itu gitu. Coba kita lihat bang sebentar di dalam 1 Samuel 1 ya, sabar dulu ya. Siapa sih yang pertama menggunakan kata Bapa ini? Dalam 1 Samuel 1 sebentar. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sudah berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli. Nah, berikutnya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel bangunlah, lalu ia mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa." Nah, kan begitu. Samuel berpikir yang memanggilnya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil serta yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, itulah awalnya orang menggunakan kata Bapa sebagai kata ganti Tuhan. Nah, itu Bang, silakan. Jadi Bapa ini adalah yang mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa. Iya, dipanggil dengan sebutan Bapa. Namanya tadi kan Yahweh, Yod Hei Vav Hei. Tapi kan Musa melarang, jangan menyebut dengan sembarangan. Maka orang-orang menggunakan kata gantinya, yaitu ada yang mengatakan Adonai, El Shaddai, ada yang mengatakan Abba atau Bapa. Nah, itu. Oke, baik. Nah, di situ kan dalilnya siapa yang antikristus itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22 adalah yang menyangkal Bapa. Artinya menyangkal Bapa di sini menyangkal pemberitaan Bapa kepada Nabi Musa. Betul ya? Betul ya? Iya. Nah, di antara ajaran Bapa adalah jangan ada ilah lain di hadapanmu. Akulah ilah, tidak ada yang lain. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Tidak ada. Nah, sekarang menurut sang Bapa, apakah dia satu pribadi atau 3 pribadi? Oke, baik. Gini Bang,
Iya. Kalau kita menggunakan cara pandang Pak Ustadz itu, maka kita akan menghakimi nanti jadinya, Bang. Yang Enggak, dikatakan kan di sini adalah, ini kan siapa yang menolak Bapak? Ketika Bapak mengatakan Iya. aku 3 pribadi, tetapi kemudian Ini ada yang tidak mengatakan berbicara cuma 1 ajaran, pribadi, berarti menolak. Tapi Ya, kalau ini Bapak bukan- mengatakan 1 pribadi, lalu kita mengatakan tidak, kamu ada 3 pribadi, maka kita sama halnya menolak Bapak. Silakan. Oke, baik. Oke, aku jawab ya. Berbicara tentang antikristus, jelas sekali dicatatkan di dalam Alkitab. Siapakah si pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi bukan masalah begini, Bang. Kau tidak melakukan ajaran Yesus, berarti kau adalah antikristus. Itu udah menghakimi, Pak Ustaz. Ini Enggak kan, menolak untuk Bapak. Sebentar dulu Pak Ustadz ya. Biar jangan mudah kita menghakimi orang asal tidak percaya Yesus, antikristus. Biar jangan mudah kali kita menghakimi orang, Pak Ustadz. Dengar dulu ya. Yang dikatakan di sini antikristus adalah dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi bukan soal perintah, tetapi yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, itulah antikristus. Jangan kalau kita tengok orang tidak melakukan perintah Yesus, oh ini antikristus, nggak boleh, nanti jatuh-jatuhnya menghakimi. Jadi jelas sekali dicatatkan di sini, yang antikristus itu adalah orang yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itulah antikristus. Biar jangan kita mudah menghakimi. Oke. Gitu. Silakan. Sekarang Bapak memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa sebagai 1 pribadi tunggal. Oke. Apakah Anda menyangkal bahwa Bapak dalam pengajarannya kepada Nabi Musa, dia 1 pribadi, 1 hakikat? Oke, baik. Iya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa dia bukan 1 pribadi tunggal. Tetapi Loh, dia di mana? Di mana dia memperkenalkan dia bukan 1 pribadi, tapi Oke, 3 baik. pribadi? Di mana? Baik ya, sabar, Iya. seluruh. Iya. Ya. Iya. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Iya. Berfirmanlah Tuhan. Enggak, maksud saya 3 pribadi, Tuhan menyatakan dirinya 1 pribadi. Banyak data di mana Tuhan menyatakan 1 pribadi. 2 Raja-Raja 9 nomor 19 nomor 9. Saya sendiri, tidak ada pribadi lain. Oke, baik. Apakah Anda menyangkal itu atau menerima itu? Ya. Saya menerima itu. Ya, saya menerima. Berarti tidak ada pribadi lain. Berbicara tentang 3 pribadi bukan berarti 3 pribadi yang berbeda, Pak Ustadz ya. Loh? Sekarang coba Pak Ustadz dengarkan aku dulu. Dengarkanlah dulu sebentar. Ya. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, ini perkataan Tuhan loh. Musa yang menuliskannya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti Tuhan sendiri telah mengakui bahwa dia punya roh, kan begitu? Ya, dia punya alam semesta ini, dia punya roh, dia punya... Bukan alam semesta, bukan. Coba Pak Ustadz deh yang mengartikan. Coba silakan Pak Ustadz. Kejadian 6 ayat 3. Kayak mana cara pandang hermeneutik Pak Ustadz di dalam Kejadian 6 ayat 3. Silakan. Rohku itu maksudnya Tuhan mempunyai roh yang diciptakan untuk menghidupi manusia. Oke, baik. Zakaria 12 nomor 1. Oke. Adalah Elohim yang menciptakan semua roh yang ada pada diri manusia. Rohku yang ada pada diri manusia adalah roh yang kuciptakan. Zakaria 12 nomor 1. Coba Anda lihat. Nah, Baik. sekarang Baik. ketika kemudian antikristus itu adalah menolak Bapak, Bapak mengajarkan dirinya, akulah satu-satunya. Tidak ada pribadi lain di luar aku. Apakah Anda menolak itu? Oke, baik. Silakan. Baik. Tuhan itu satu, tetapi Tuhan itu memiliki roh. Ya, tetapi Tuhan itu memiliki roh. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, Tuhan sendiri yang berfirman, Rohku tidak selamanya ada di dalam manusia. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa rohnya ada. Gitu ya. Di dalam Yesaya 61 ayat 1, coba kita lihat di dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku,
kata Yesaya. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki roh. Dan para nabi terdahulu juga mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki roh. Iya. Roh Tuhan, roh Tuhan tidak diciptakan. Sebab roh itu bersama-sama dengan Tuhan. Contoh aku, apakah aku setara dengan rohku? Tentu saja aku setara dengan rohku. Demikian juga dengan Tuhan itu. Sekarang gini, sekarang kita nggak berbicara mengenai roh. Yang kita bicarakan ini, barang siapa yang menolak aku, menolak Bapak. Bapak mengatakan dia satu pribadi. Terkait dengan roh itu bukan yang kita bahas. Tuhan mengatakan aku satu pribadi. Satu Raja-Raja 19:19. Aku menciptakan segala sesuatunya seorang diri. Sementara di Kristen ada 3 pribadi. Ketika Tuhan mengatakan dirinya satu pribadi, apakah Anda menyangkal itu? Oke, baik. Sekarang kita kembali ke dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi ya. Yang menyangkal Bapa maupun Anak. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bukan masalah ajaran. Siapa yang menyangkal Bapa maupun Anak? Kalau aku jujur aja Pak Ustadz, aku tidak menyangkal Bapa maupun Anak. Sebab Tuhan itu aku sebut Bapa. Aku tidak menyangkal Bapa. Bapak ada berapa pribadi? Antikristus dong. Menurut Bapak itu ada berapa pribadi? Bapak itu satu. Satu pribadi. Tetapi dia tidak terbatas. Sebentar dulu. Ini tidak berbicara tentang pribadi Pak Ustadz. Loh kan Bapak memperkenalkan dirinya kepada para nabi sebagai Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain. Anda menyangkal enggak itu? Gini Bang, gini Pak Ustadz ya. Sekarang ini kita tidak berbicara tentang ajaran, tidak berbicara tentang perintah Tuhan, tidak berbicara tentang doktrin. Kenapa? Karena di sini tidak ada doktrin. Saya baca sekali lagi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Aku tidak pernah menyangkal Bapa maupun Anak. Karena aku percaya Bapakku itu ada di surga. Dan Yesus itu anak Allah. Berarti aku bukan antikristus. Baik. Bukan masalah ajaran. Saya paham. Sekarang kalau Anda tidak menyangkal Bapak, berarti Bapak satu-satunya Tuhan dan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Betul? Di dalam 1 Yohanes 22 ini Pak Ustadz tidak berbicara tentang siapa utusan. Tidak berbicara tentang itu. Enggak. Yang bukan begitu. Yang di sini adalah siapakah pendusta itu? Bukan yang menyangkal. Bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Selagi aku masih percaya Bapa di surga, selagi aku masih percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku bukan antikristus. Yang antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun Anak. Bukan masalah perintahnya, bukan masalah ajaran. Berarti saya juga tidak menyangkal. Berarti saya juga bukan antikristus. Siapa yang bilang Bapak antikristus? Enggak, bukan. Karena saya juga percaya Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah satu-satunya Tuhan. Dan saya percaya Yesus yang datang kepada Bani Israel adalah Nabi utusan Tuhan. Sekarang permasalahannya, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu hanya Mesias, hanya Kristus? Sekarang topik kita adalah antikristus. Iya, antikristus. Iya, betul. Antikristus. Siapa? Makanya saya tanya, antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus sebagai Kristus. Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah manusia. Sekarang apakah Anda menyangkal bahwa Yesus itu manusia? Antikristus tidak dijelaskan soal manusia atau tidak. Tetapi dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Menolak, dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Tanda tanya. Udah, lanjut. Dia itu adalah antikristus. Planos, penyesat atau pembohong. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu antikristus. Selagi dia percaya Bapa, selagi dia percaya Anak, itu bukan antikristus. Jangan Pak Ustadz gampang sekali menghakimi Anda orang. Percaya anak ini sebagai apa? Tuhan atau manusia? Bukan
Oke, bukan masalah anak ini sebagai apa, tetapi percaya Bapa maupun anak. Percaya Bukan sebagai apa gitu loh. Percaya sebagai apa dulu? Tidak, di ayat itu tidak dikatakan seperti itu. Coba aku baca sekali lagi deh Pak Ustadz. Jangan ditambah-tambahi Pak Ustadz. Iya, percaya sebagai apa? Bapak dipercaya sebagai apa? Anak dipercaya sebagai apa? Coba. Bukan seperti itu. Yang ditulis bukan seperti itu Pak Ustadz. Lalu? Jangan kita tambahi. Kan ada penyangkalan. Kan ada penyangkalan di situ. Yang menyangkal Bapak. Siapa menyangkal Bapak? Antikristus. Siapa yang menyangkal anak? Antikristus. Sekarang, apakah Anda menyangkal Bapak itu satu-satunya Tuhan? Dan apakah Anda menyangkal Yesus itu hanyalah Mesias, manusia? Ini tidak berbicara tentang Yesus itu utusan. Ini tidak berbicara tentang ajaran Yesus mengasihi. Bukan itu. Lalu? Bukan, ini tidak berbicara tentang itu. Ini bukan berbicara tentang, oh ini pengikut Yesus. Enggak. Ini berbicara tentang mengenal siapa antikristus itu. Nah, itu dia. Anda mengenal Yesus ini sebagai apa? Sekarang yang mau kita cari, yang mau kita kenal siapanya? Yesus atau antikristus? Yang pertama Bapak dulu. Pertama Bapak. Antikristus itu, sabar Bang, sabar. Antikristus itu adalah dia yang menolak Bapak. Bapak ini siapa? Satu-satunya pencipta alam semesta, satu pribadi, satu hakikat saja. Nah, ini dulu. Kita dudukkan ini dulu. Kalau kita sudah mengimani bahwa Bapa yang adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, berarti kita tidak menyangkalnya. Oke. Nah, sekarang antara saudara saya dengan saya, perbedaannya adalah Bapak ini nuzul menjadi Yesus, saya tidak. Benar kan? Baik. Benar kan? Nah, disitulah penyangkalannya. Karena Tuhan mengatakan tidak akan pernah bisa berubah. Bapa tidak akan pernah berubah. 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan Bapa tak terhampiri. Tidak pernah terlihat. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya. Kalau Anda percaya itu, tidak menyangkal itu, berarti Anda tidak akan pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Oke, baik. Sekarang aku jawab ya. Sekarang yang kita cari, siapakah antikristus itu? Kita tidak sedang mencari siapa Bapak itu. Kita tidak sedang mencari siapa anak itu. Yang kita cari sekarang adalah siapakah antikristus itu? Antikristus yang kita cari. Siapakah antikristus itu? Baik. Maka dijawab oleh Alkitab. Dijawab oleh Alkitab. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Nah, ini tidak berbicara tentang perintah Tuhan, enggak. Siapa yang tidak percaya Bapa maupun anak, itulah antikristus. Kalau aku tidak mau menghakimi siapapun. Orang-orang Kristen tidak akan kuhakimi. Tapi aku menggunakan pembelaan diriku. Aku percaya Bapa dan anak, berarti aku bukan antikristus. Itu saja. Kalau saya gini, Bang. Saya gini. Kalau Anda mengatakan saya percaya Bapa dan juga percaya kepada Yesus, tetapi pada implementasi imannya Anda menyembah Yesus, berarti Anda tidak percaya Bapa. Bahwa Bapa mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak. Allah, Pak Ustadz. Mari kita buktikan dulu. Kita akan menghakimi. Gini sabar. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, planos, pembohong, penipu, dan antikristus. Sekarang apakah saudara percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Aku percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Itu ya. Berarti dia manusia kan? Ya, dia datang sebagai manusia, tetapi dia bukan manusia yang sama seperti kita. Tetapi itu apalagi jauh, Pak Ustaz. Kenapa bisa dia tidak seperti manusia seperti kita? Karena dia juga Bapa. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Coba Pak Allah di sini Bapa.
sebentar, dengar dulu Pak Ustadz. Udah terlalu jauh. Sekarang kita definisikan. Saudaraku, kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia, berarti Anda menyangkal Bapa. Gini Pak Ustadz. Itu udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh ke situ. Masih ada antikristus, materi antikristus. Oke, silakan. Mengenal antikristus adalah menggunakan cara pandang Alkitab yang menceritakan tentang antikristus itu. Jangan menghakimi orang lain. Gitu loh. Kita nggak bisa menghakimi orang lain, Pak Ustadz. Nggak bisa. Nggak, berdasarkan dalil. Kita tidak menghakimi, tapi berdasarkan dalil. Ya, sekalipun berdasarkan Alkitab, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Tapi ini ajaran Kristen ya. Mungkin kalau ajaran Muslim, oke. Tetapi sekalipun berdasarkan dalil, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Sekarang kalau kita mau melihat siapa itu antikristus, maka kita baca saja di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, satu, yang menyangkal Yesus adalah Kristus, anak Batak. Oh, aku percaya Yesus itu adalah Kristus, berarti bukan anak Batak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Aku termasuk nggak? Oh, aku nggak menyangkal Bapa maupun anak. Aku selalu berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti aku bukan antikristus. Berarti aku bukan antikristus. Nah, sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar dulu Pak Ustadz. Berarti aku bukan antikristus. Nah, kalau ada aku lihat orang tidak percaya Bapa, nggak bisa kuhakimi dia antikristus. Cara berpikir orang Kristen itu seperti itu Pak Ustadz. Sekalipun kita tahu yang menyangkal Bapa itu adalah antikristus. Kalau ada orang yang tidak percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita nggak bisa menghakiminya sebagai antikristus. Sebab perintah Tuhan Yesus tidak boleh menghakimi. Semoga Bang Juma paham. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Apakah Anda ngerti apa itu Kristus? Kristus itu adalah Yesus yang diurapi Allah untuk menjadi manusia. Itulah Kristus. Berarti Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan, kan? Ya, manusia yang diurapi Tuhan. Nggak masalah. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Allah yang menjadi manusia, Pak Ustaz. Inilah antikristusnya di situ. Antikristusnya di situ. Yang menolak Yesus sebagai Kristus, yang menolak Yesus sebagai manusia. Anda mengatakan anak, Pak Ustadz. Antikristus itu adalah orang yang menolak Bapa maupun anak. Pak Ustadz membaca, coba aku baca sekali lagi deh. Iya, kalau kita sekarang gini, kalau Pak Ustadz mau mengetahui tentang Yesus itu siapa, kita ganti topik. Tetapi topik sekarang adalah Antikristus. Ya, kalau udah selesai topik ini ya sudah kita ganti. Gitu loh. Belum selesai. Belum. Antikristus itu adalah yang menolak Bapa maupun anak. Bukan masalah menolak Bapa sebagai apa? Sekarang begini, ya, aku bacakan menolak aja. Bapa sebagai apa? Bukan sebagai. Iya. Pokoknya yang menolak Bapa maupun anak. Coba aku baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Titik. Bukan dikatakan seperti ini. Siapakah antikristus itu? Yaitu dia yang menyangkal Bapa sebagai manusia. Bukan seperti itu. Jangan salah Pak Ustaz. Nanti jatuh-jatuhnya kita menghakimi orang. Gitu ya. Jadi yang benar adalah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Titik. Jadi aku sendiri, aku tidak pernah menyangkal Bapa dan tidak menyangkal anak. Sebab aku percaya dalam ritual keagamaanku. Aku melakukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti aku tidak menyangkal Bapa maupun anak. Gitu loh. Dan sekarang ada luar sana yang tidak percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku nggak bisa menghakiminya antikristus. Ini hanya pembelaan kepada diri kita sendiri. Gitu, sekarang gini, kalau Anda tidak menyangkal Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Ini bukan masalah.
Loh, kan Bapak, kita tidak bisa menyangkal Bapak. Kalau kita tidak menyangkal Bapak, berarti kita harus mentaati apa yang diperintahkan Bapak. Itu baru dikatakan tidak menyangkal. Oh, Sekarang sekarang Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Bisakah Yesus dibunuh menurut Bapak? Nah, itu jatuh-jatuhnya nanti menghakimi. Enggak. Untuk membuktikan bahwa apakah Anda itu menyangkal atau hanya di mulut Anda yang mengatakan tidak menyangkal, tapi pada dasarnya Anda menyangkal. Ketika Bapak mengatakan jangan engkau membunuh, bolehkah Yesus dibunuh? Nah, itu tadi menghakiminya di situ. Jadi setiap orang nanti yang tidak melakukan perintah Yesus, maka Pak Ustadz akan mengatakan dia sebagai antikristus. Oh pasti. Itu pasti itu yang tidak boleh. Anti terhadap ajaran Bapak dan anti terhadap ajaran Yesus. Itulah antikristus. Gini loh Pak Ustadz, dengar dulu Pak Ustadz. Itu udah ketahuan Pak Ustadz, jatuh-jatuhnya menghakimi. Asal tidak bukan. Sekarang begini, Bung. Bapak, kalau kita tidak menyangkal Bapak, berarti kita mentaati perintahnya. Itu baru namanya menyangkal. Yang dikatakan menyangkal adalah menolak. Itu menyangkal, itu menolak. Oke? Nah, yang kata kebalikan dari menyangkal adalah menerima. Oke? Nah, sekarang kalau menerima Bapak berarti tunduk kepada perintahnya. Kalau menolak Bapak berarti menolak perintahnya. Perintah Bapak jangan engkau membunuh, salah satunya. Makanya saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Bapak? Oke, baik. Sekarang ku kasih aja lah analogi yang sangat sederhana. Mungkin Pak Ustadz belum pernah mendapatkan ini ya. Nah, gini. Kalau seperti cara pandang Pak Ustadz itu, maka akan menghakimi orang nanti. Bukan, Bung. Anda mengatakan saya tidak menolak Jokowi. Tetapi aturan Jokowi Anda tolak. Sabar. Itu apa namanya? Sebentar dulu. Silakan. Orang yang melakukan perintah Yesus tidak kita bahas dulu itu. Kita nggak membahas dulu. Kita sekarang membahas orang berdosa. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan sudah mengatakan jangan membunuh. Sedangkan dia membunuh. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ustadz, maka dia itu adalah antikristus, kan begitu? Betul. Nah, itulah yang harus aku luruskan, Pak Ustadz. Oke, silakan diluruskan. Silakan. Kalau ada orang yang melanggar perintah Tuhan, itu bukan antikristus. Karena kalau hari ini dia menolak perintah Tuhan, besok dia akan bertobat. Nah, gitu ya. Jadi bukan antikristus. Antikristus itu tidak akan bertobat seumur hidupnya. Antikristus itu tidak akan pernah bisa bertobat. Itulah antikristus, makanya dia dihakimi antikristus. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, itu bukan antikristus, itu orang berdosa. Loh. Yang besok juga bisa bertobat. Nah, kalau dia bertobat berarti dia tidak antikristus lagi. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Silakan. Sekalipun sekarang dia melanggar perintah Tuhan, ya besok dia dapat kuasa Allah sehingga dia bertobat. Berarti orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu tidak bisa kita hakimi sebagai antikristus. Gitu Pak Ustadz. Nah, lalu siapakah antikristus ini? Antikristus ini tidak akan pernah bertobat. Antikristus ini tidak akan pernah bertobat. Dia memang sudah ditentukan untuk dihukum. Itulah antikristus. Dia sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi antikristus itu bukan manusia biasa seperti kita, yang kalau saat ini kita belum bertobat, maka besok Tuhan akan memberikan hidayahnya maka kita bertobat. Kita tidak bisa dijudge sebagai antikristus. Itu bedanya Pak Ustadz. Kalau cara pikir Pak Ustadz itu jatuh-jatuhnya akan menghakimi setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, antikristus. Aduh, udah menghakimi itu. Antikristus itu adalah orang yang diperuntukkan untuk
Halo, halo. Kenapa? Baik. Oke, gantian kita. Oke, silakan. Silakan. Di dalam Keluaran 20, kalau kita lihat di data 4, nomor 5 dan seterusnya. Antikristus itu udah dapat atau belum? Itu aja dulu, biar kita ganti topik. Antikristus itu, dengar dulu, sabar dulu, gantian kita katanya, gantian. Keluaran 20 nomor 4 dan nomor 5, orang yang anti terhadap ajaran Tuhan itu adalah orang yang membenci Tuhan. Oke, anti terhadap ajaran Tuhan, orang yang membenci Tuhan. Oke. Apakah dia antikristus? Tunggu dulu. Nah, kita masuk ke dalam data tadi. 1 Yohanes 2 nomor 22. Jangan kemana-mana dulu, kalau enggak ganti topik. Sekarang topik kita kita masih berbicara mengenai antikristus. Kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku berkata bukan dari diriku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semua itu adalah Bapa. Kisah Para Rasul 2:22. Apapun yang dilakukan Yesus, yang melakukan itu adalah Bapa melalui perantaraan Yesus. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bolehkah kita dikatakan tidak menolak Bapa ketika aturan Bapa kita langgar, kita tolak semua? Bolehkah kita mengatakan saya tidak menolak Jokowi ketika ajaran Jokowi kita tolak? Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Nah, itu dia yang salahnya, Pak Ustadz. Gini loh, kita nggak bisa menghakimi orang yang berbuat dosa itu antikristus. Gimana sih cara pandang Pak Ustadz? Jadi menurut saudara, menurut saudara, menyangkal Bapak itu seperti apa? Dia sudah diperuntukkan. Dia sudah diperuntukkan untuk ke neraka. Bukan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu, Pak Ustadz. Loh, tunggu. Yang dikatakan menyangkal Bapak itu kayak mana? Dia sudah diperuntukkan tidak akan bisa bertobat. Dia sudah diperuntukkan tidak akan masuk surga. Dia diperuntukkan untuk binasa. Sekarang kalau ada orang menyangkal Bapak, lalu kemudian dia taat kepada perintah Bapak, apakah masih bisa dikatakan menyangkal? Oke, baik. Sekalipun dia punya cara hidup yang lain, sekalipun dia cara peribadahan yang lain, itu tidak kita campuri. Tetapi kalau dia menyangkal Bapa maupun anak, itulah antikristus. Iya, menyangkal ini maksudnya apa? Menyangkal di sini maksudnya apa? Yang tidak percaya Bapa maupun anak, itulah antikristus. Percaya sebagai apa? Bukan sebagai. Lalu? Yang tidak percaya Bapa maupun anak. Kalau aku percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku bukan antikristus. Nah, ketika Anda percaya kepada Bapak mengajarkan sesuatu pengajaran, tapi Anda menolak ajarannya, apakah boleh dikatakan Anda percaya? Sebentar lah, udahlah. Susah memang Pak Ustadz. Kalau Bapak gini. Anda mengatakan Anda percaya kepada Bang Suma, tetapi Anda menolak ajaran Bang Suma. Apakah itu boleh dikatakan Anda percaya kepada saya? Enggak boleh. Itu makanya, kalau Anda menyangkal Bapak, kalau Anda percaya kepada Bapak, berarti Anda harus mentaati perintah Bapak. Betul atau tidak? Oke. Tetapi kalau besok aku bertobat, percaya kepada Bapak, apakah gelar antikristus itu bisa dicabut? Oh, antikristus itu adalah yang tidak... Antikristus itu adalah sebutan yang tidak bisa diganggu-gugat, Pak Ustadz. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Sebentar dulu, Pak Ustadz. Definisi antikristus itu apa? Kita tidak boleh sembarangan membuat satu gelar antikristus kepada seseorang, sekalipun dia berdosa. Itu saja. Karena begini. Itu, coba aku tunjukkanlah sama Pak Ustadz. Nggak boleh menghakimi orang antikristus, Pak Ustadz. Siapa yang mau dia pendeta sekalipun, nggak boleh. Kan sudah ada dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Antikristus itu adalah yang menolak Bapa. Nah, sekarang boleh tidak? Gini bang. Boleh tidak dikatakan Anda itu tidak menolak Bapa, tapi Anda pada faktanya melanggar semua perintah Bapa. Itu bukan antikristus, Pak Ustadz. Loh, itu Anda menyangkal? Kan menyangkal. Dosa, Pak Ustadz. Kan Anda menyangkal. Dosa. Contoh gini Pak Ustadz.
Kalau aku tidak melakukan perintah Tuhan, berarti aku orang berdosa, bukan antikristus. Aku ini orang Antikristus kan, berdosa, Pak Ustadz. kan Anda menyangkal. Bukan, Pak Ustadz. Jangan menghakimi, Pak Ustadz. Loh. Seandainya aku pun tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, aku bukan antikristus. Antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun anak. Kalau soal melakukan perintah Tuhan Yesus, contoh, perintah Tuhan Yesus, apa sih perintah Tuhan Yesus yang paling berat? Kasihi musuhmu. Kalaupun hari ini aku tidak mengasihi musuhku, aku bukan antikristus. Sebab besok ada kemungkinan aku bertobat. Antikristus ini nggak bisa tobat lagi, Pak Ustadz. Coba aku lihat, kutunjukkan sama Pak Ustadz. Siapakah antikristus itu ya? Wahyu 20 ayat 10. Inilah antikristus itu, Pak Ustadz. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah antikristus. Jadi kalau ada orang yang berdosa, kita nggak bisa mengatakan dia antikristus. Ya barangkali dia besok bertobat. Antikristus itu adalah yang sudah ditentukan untuk binasa. Sudah ditentukan untuk binasa, tidak akan bertobat lagi. Salah, itu Pak Ustadz. Salah. Antikristus itu, dengarkan saya Bang. Antikristus itu adalah yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Yang pergi ke seluruh bumi, bukan berbicara mengenai di akhirat. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7, coba Anda baca. Di bumi. Siapa rupanya yang tidak? Semua orang Kristen percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Oke. Mana sih Pak Ustadz? Oke. Kalau dia datang sebagai manusia, kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan kan? Dia bukan Bapa kan? Dia bukan Bapa, ya. Dia bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa, ya. Yesus itu Firman yang menjadi manusia. Oke. Apakah Firman adalah Bapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak itu adalah sesuatu yang ilahi yang bertahta di surga. Dia adalah Allah. Sekarang jangan kemana-mana dulu. Tunggu. Supaya kita tahu siapa antikristusnya di sini. Sekarang ketika ini Allah dengan Bapak beda atau sama? Pak Ustadz, jangan kemana-mana dulu. Biar Allah sama Bapak beda atau sama? Sekarang kita mengenal Yesus dulu. Sebentar dulu Pak Ustadz. Sekarang kita mengenal Yesus dulu. Tadi Pak Ustadz mengatakan Yesus bukan Bapak. Kau percaya? Sebentar, aduh, gimana sih Pak Ustadz ini? Apakah kau percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Kan itu tadi Pak Ustadz bilang. Iya. Benar kan? Oke. Iya. Sekarang aku jawab, aku percaya. Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Anda percaya, kenapa dituhankan? Filipi 2 ayat 6 dan 7. Itu lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kami percaya Yesus itu manusia. Ini yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini Allah, Bapa atau apa? Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang di dalamnya ada roh dan Allah yang di dalamnya ada firman. Sama seperti aku. Yang menjadi manusia ini apa, Bang? Yang menjadi manusia. Kalau tidak Pak Ustadz dengar dengan baik-baik, aku kira Pak Ustadz tidak akan memahami iman Kristen. Aku pun tidak sedang mempromosikan agama. Bukan. Tolong Anda tetapkan satu. Tetapkan dulu satu. Bapak ini Allah kah atau beda? Dengarkan dulu biar ku jelaskan. Ya, dengarkan dulu. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Firman yang ada di dalam diri Allah inilah yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Kalau Bapak? Bapak itu adalah roh yang ilahi yang ada di surga itu, itulah Bapak. Berarti beda antara Allah, beda antara roh, beda antara firman. 3. Baik. Yang bisa dibedakan adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah
Allah itu hakikat, hakikatnya Allah. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Ketika firman ini menjadi manusia, Allah tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Ketika Roh Kudus ada di dunia, Allah tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Gitu. Pada mulanya, oke, sedikit bang, sedikit. Pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah Allah. Oke? Iya. Allah ini yang menjadi daging, Yesus, betul? Oke. Berarti Tuhan menjadi daging. Oke. Berarti sudah tidak ada Tuhan di atas. Nah, itu dia ya. Saya kira aku jawab. Sekarang aku jawab. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang omnipresent, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus Tuhan terbatas tidak? Dengarkan dulu Pak Ustadz. Aduh, kalau nggak Bapak dengar, mana Bapak paham Pak Ustadz? Kalau bukan Bapak dengar. Ya, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan ada di Medan saat ini menemani aku. Tuhan juga ada di Jakarta saat ini. Tuhan ada di Amerika. Tuhan ada di Israel. Tuhan ada di surga. Ketika Tuhan menjadi manusia, bukan berarti di surga tidak ada Tuhan. Sebab itu tidak terbatas ruang dan waktu. Baik. Ketika Yesus ada di Israel, apakah Yesus ada di Indonesia? Ada. Sebab dia tidak terbatas ruang dan waktu, Bang. Yesus yang kutanya, Yesus yang kutanya. Yesus sekarang ada di sorga. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana, Bang. Yesuslah yang melindungi aku di Medan ini. Yesuslah yang melindungi orang-orang di Jakarta. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, Pak Ustaz. Jadi yang mana yang benar? Yesus itu manusia atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi kenapa dikatakan antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus adalah orang yang diurapi? Siap. Dengarkan dulu Pak Ustadz ya. Dengarkan dulu. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sekarang Allah menjadi manusia bukan berarti Allah habis tidak ada lagi di sorga. Sekarang begini. Sekarang yang menjadi daging ini kan Allah. Yang menjadi daging ini Allah. Nah, sekarang ketika Allah ini dibaptis, siapa yang mengurapi dia? Baik. Sudah aku katakan tadi kepada Pak Ustadz ya. Ketika Allah menjadi manusia bukan berarti di surga nggak ada Tuhan. Iya, berarti siapa yang mengurapi dia? Itu tidak terbatas ruang dan waktu. Siapa yang mengurapi Allah manusia ini? Siapa? Yang mengurapi dia sebagai manusia adalah roh yang ilahi yang di surga itu yang kami sebut. Katanya tadi yang roh tadi kan sudah jadi manusia. Bukan berarti roh itu habis. Karena Tuhan kami itu tidak terbatas ruang dan waktu, Pak Ustadz. Tapi ini kan sudah menjadi pribadi manusia. Ini sudah menjadi pribadi. Gini, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang omnipresent, maha hadir. Kalau dia menjadi manusia, bukan berarti di surga dia tidak ada. Iya, masalahnya sekarang Tuhan itu cuma satu katanya Bapak. Tuhan cuma satu, tetapi tidak terbatas ruang dan waktu. Gitu. Kalau tidak terbatas, yang satu ini tapi Yesus kan sudah satu. Yesus kan satu. Sekarang begini ku bilang sama Pak Ustadz. Sekarang gini aja lah. Yang sederhana aja lah. Ku bilang analoginya ya Pak Ustadz ya. Tuhan ada di Medan saat ini. Tuhan ada di Jakarta. Tuhan ada di Bandung. Tuhan ada berapa? Tuhan, kalau Anda punya Tuhan, Yesus ada di Yerusalem. Satu. Jangan begitu analoginya. Yesus ketika ada di Sungai Yordan, dengarkan, ada di Sungai Yordan. Yesus di Sungai Yordan. Gantian. Yesus di Sungai Yordan. Burung merpati ada di awan. Kemudian ada suara dari surga. Ada berapa?
Coba aku tanya dulu Pak Ustadz deh ya. Inilah yang dikatakan Anda menyangkal Bapak. Bukan masalah menyangkal atau tidak. Aku sekarang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Tuhan sekarang menemani aku di Medan. Tuhan menemani orang di Jakarta saat ini juga. Tuhan menemani orang di Bogor. Pertanyaan saya, Tuhan ada berapa? Tuhan cuma satu. Nah itu dia. Yesus yang Bung, ketika Yesus dengar. Ketika Yesus ada dalam momongan ibunya, apakah Yesus ada di Indonesia? Di Tuhan ada di mana-mana Pak Ustadz. Yang saya tanya Yesus, ketika dia dibuai sama ibunya, apakah Yesus ada di Indonesia? Oke, baik ya. Ketika Tuhan menjadi manusia, Yesus. Ya, Yesus. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada lagi di sorga. Yesusnya. Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Yesusnya ketika ada di Yerusalem, apakah dia ada di Indonesia? Oke, sebagai manusia dia berada di Yerusalem. Bukan berarti Tuhan tidak ada di Indonesia. Nah itu dia, apakah itu disifati oleh Tuhan Bapa? Apakah seperti itu sifatnya Tuhan Bapa? Baik. Sekarang aku akan membuat analogi yang sangat sederhana lagi, ya. Kalau Pak Ustadz tidak memahami analogi ini, nggak ngerti lagi aku. Sudah? Tuhan ada di bumi, membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Pada saat yang bersamaan, Tuhan tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan sebutan Bapa. Siapa yang Tuhan yang membimbing? Sebentar dulu. Siapa Tuhan yang datang untuk membimbing Israel keluar dari tanah Mesir? Dia Tuhan yang satu. Siapa di situ? Memangnya ada banyak. Tuhan itu cuma satu. Siapa yang Anda anggap Tuhan di situ yang membimbing? Tuhan cuma satu, menyertai manusia dengan firman yang ada di dalamnya. Tahu. Yang kudus. Tuhan tidak ada dua. Iya tahu. Siapa lagi yang Tuhan yang Anda ingin katakan ketika membimbing Israel keluar dari Mesir? Sekarang Pak Ustadz jawab dulu pertanyaanku ya. Aku percaya yang membimbing bangsa Israel itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka. Iya, Tuhan di situ. Mereka disertai Tuhan dalam bentuk apa? Dengarkan dulu. Dia disertai Tuhan dalam bentuk apa? Manusia? Tidak. Tuhan menyertai dalam bentuk manusia itu di zaman Yesus. Sekarang kita tidak berbicara dulu di zaman Yesus. Ya. Sekarang begini saja, nggak usah terlalu jauh. Kehidupan kita yang sekarang ini kita disertai Tuhan atau tidak? Tunggu. Alam semesta ini sekarang disertai oleh Tuhan atau tidak? Kenapa takut Pak Ustadz jujur? Enggak. Anda aneh Bang. Sekarang kehidupan kita di alam semesta ini disertai Tuhan atau tanpa penyertaan Tuhan? Sekarang aku tanya. Tuhan menyertai orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Melalui nabinya, itu melalui Nabi Musa. Oke, sekarang saya tanya, apakah alam semesta ini bentar ya, sabar. disertai penyertaan Tuhan atau tidak? Sebentar, kutunjukkan ayatnya sama Pak Ustadz. Kutunjukkan ayatnya sama Pak Ustadz. Iya, tahu. Tuhan menyertai Nabi Musa, tahu. Inni ma'akum, saya ngerti. Itu diterangkan di kitab kami. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan Tuhan menyertai Nabi Musa, Tuhan menyertai para nabi. Yang saya tanya, apakah pada saat Tuhan menyertai mereka, Tuhan turun ke bumi menjadi pribadi, menjadi pribadi makhluk? Baik ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz kalau sudah mengakui bahwa Tuhan bertemu dengan Musa. Keluaran 33. Bukan bertemu, menyertai. Tuhan tidak bisa, manusia tidak bisa bertemu Tuhan, tidak bisa. Tuhan berbicara dengan Musa melalui perantaraan malaikat. Bukan melalui perantaraan malaikat. Ini berbicara iman Kristen kita Pak Ustadz. Bukan. Bagaimana kisah para rasul? Kisah para rasul 8. Coba. Kita tidak berbicara tentang iman Islam. Stop dulu. Kisah para Rasul 8 itu bukan Islam punya. Sebentar dulu. Jadi ditangkap polisi pula nanti aku. Kita tidak membicarakan tentang sudut pandang Islam Pak Ustadz.
La Yang haula kita wala katakan quwata illa bukan billah. Kristen. Kenapa jadi Islam? Di dalam, nah karena tadi Pak Ustadz mengatakan Tuhan tidak bertemu dengan Musa. Memang Begitu, tidak. Sekarang ada dalilnya di dalam Alkitab. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Apalagi Pak Ustadz bilang? Itu malaikat. Tuhan menyatakan diri melalui malaikat. Aduh, Pak Ustadz bisa mendengar ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Iya, memang betul. Nah, Tuhan berbicara sama seperti sekarang. Sebentar dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah mengatakan memang betul. Oke. Iya, dengar, Anda tidak bisa, Anda egois. Tapi ilmu minim. Anda egois dari tadi saya ngalah. Anda egois. Dengarkan saya, dengarkan. Anda egois. Ilmu Anda minim sekali. Dari tadi saya sabar. Anda asumsi aja terus. Begini. Tuhan itu tidak bisa ketemu langsung dengan manusia. Keluaran 33 nomor 20 tidak ada Tuhan yang tidak ada manusia bisa hidup bertemu dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa melalui perantaraan. Dengar. Bilangan 12 nomor 6. Kapan kita berdiskusi? Anda minim ilmu. Sabar dulu, sabar. Biarkan saya ngomong. Pak Ustadz yang mengukur keyakinan orang lain dengan keyakinan Pak Ustadz. Sekarang coba Anda baca Kisah Para Rasul 7. Coba. Sekarang aku baca kepada Pak Ustadz. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Melalui malaikat. Gini loh. Kok melalui malaikat? Udah Pak Ustadz. Udahlah stop aja lah udah. Sekarang baca. Ini Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 coba Anda baca. Keluaran di dalam Torah. Keluaran 33 ayat 11 berbunyi, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu iman kami Pak Ustadz. Kisah Para Rasul 7 bagaimana? Dengarkan dulu Pak Ustadz. Dengarkan dulu. Yang menjadi masalah adalah ketika Pak Ustadz mengukur keimanan Kristen dari cara pandang Islam. Kisah para memang benar. Makanya jangan terlalu egois. Anda mau menang sendiri. Udahlah stop aja lah sudah. Dengarkan saya dulu. Kisah Para Rasul 7. Yang datang, dengarkan, yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Sudah Pak Ustadz, sudah. Aku nggak mau menyambung Tuhan. Loh kok nyambung? Aku menghormati agama Islam. Aku nggak mau menyambung Tuhan, nggak mau. Gitu ya. Aku nggak mau menyambung Tuhan. Aku menghormati agama Islam. Memang benar di dalam Islam Allah itu berbicara kepada nabinya melalui perantara malaikat. Itu benar, aku menghormati itu. Tetapi di dalam iman Kristen Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Aku nggak mau menyambung Tuhan Pak Ustadz. Nggak mau. Nggak mau aku menyambung Tuhan. Aku menghormati agama Islam. Gitu loh. Jangan jadi Pak Ustadz mengukur iman Kristen dari sudut pandang Islam. Itu yang salah. Kalau di dalam Islam, Tuhan tidak boleh berbicara langsung dengan manusia. Harus dengan perantaraan malaikat Jibril. Itulah yang kuhormati. Hormat aku. Tetapi di dalam iman Kristen, Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia. Teman-teman sekalian, jadi gini, anak Batak ini mengatakan Nabi Musa bertemu langsung dengan Tuhan. Itu bohong. Ya, di dalam kitab Keluaran 33 nomor 20, Nabi Musa tidak bertemu Tuhan. Nabi Musa hanya mendengarkan suara. Jadi Tuhan menyatakan diri melalui suara, tidak berhadapan muka. Nah, saya mencoba untuk menyadarkan dia. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara para malaikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Itu jelas. Justru dia menolak Kisah Para Rasul 7 yang mengatakan Nabi Musa
menerima Taurat lewat malaikat. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Lalu dikatakan di dalam 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Musa. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, tapi anak bata ini mencoba untuk menipu. Yang kedua, dia mengatakan menolak Bapa itu bukan ajarannya, katanya. Ini adalah tipuan antikristus, ya. Itulah artinya bahwa memang mereka ini antikristus karena menolak ajaran Tuhan. Sedangkan di dalam Keluaran 20 yang dikatakan anti terhadap Tuhan adalah yang membenci ajaran Tuhan. Yang membenci ajaran Tuhan itulah anti Tuhan. Nah, antikristus adalah yang membenci ajaran Yesus. Nah, dia katakan bahwa bukan ajaran. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa antikristus itu adalah bukan orang yang ada di dunia, tetapi nanti di akhirat dengan membawa Wahyu 10 tadi. Padahal itu adalah kebohongan. Yang dimaksud antikristus adalah yang pergi ke seluruh dunia, berarti yang di dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, lagi-lagi dia memaksakan, dia mengatakan Yesus itu adalah manusia. Dia mengatakan manusia. Tapi dia memaksakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Allah. Dia bilang tadi kan, dengan Tuhan itu sendiri. Inilah bukti bahwa dia adalah antikristus, karena dia memaksakan Allah yang adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Berarti kan antikristus. Setelah dia stres, dia main kick. Artinya dia minim ilmu, tidak bisa memberikan kesempatan ke orang lain. Padahal kita sudah berikan dia ruang, kemudian dia bicara, dan seterusnya kita dengarkan. Giliran kita berbicara, dia tidak mau dengarkan. Dia aja yang benar. Padahal semua yang disampaikan itu bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Yang dikatakan menolak Bapa bukan menolak Tuhan, tapi menolak ajarannya. Ketika menolak ajarannya itu sama halnya menolak Bapa. Tapi anak ini memang minim sekali ilmunya, ya teman-teman sekalian. Karena dia tukang obat, ya, makanya dia hanya bisa keluar-keluar sendiri kayak begini. Tidak ada ilmu. Kita akhiri ya teman-teman sekalian, ilmu asumsi aja si anak bata ini, gak ada ilmunya, minim sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.